Halo, selamat pagi pemirsa. Pemirsa, rilis hitung cepat sejumlah lembaga survei dan media massa Amerika Serikat menempatkan Trump unggul atas Kamala Harris. Beberapa jam setelah pemungutan suara ditutup pada Selasa 5 November waktu setempat. Trump pun telah menyampaikan pidato kemenangan di depan para pendukungnya. Kemenangan Trump mengingatkan kita kembali pada kebijakan-kebijakan garis keras Trump pada kurun waktu 2017 hingga 2021 saat memimpin Amerika Serikat. Salah satu negara yang merasakan dampak kebijakan Amerika Serikat pada masa Trump adalah Tiongkok. Kemenangan Trump membuat Indonesia harus kembali keluar dari zona nyaman untuk menghadapi kemungkinan bergolaknya ekonomi global. Inilah editorial Media Indonesia edisi 7 November 2024 dengan tema antisipasi pemimpin baru Amerika. Bersama saya Yohana Margareta, Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di 021 583 99 100. Pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Arief Suditomo. Mas Arief, apa kabar? Selamat pagi. Pagi Yohana. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kesan pertama ketika mendengar Trump unggul dari Harris apa? Well anticipated ya, bahwa dampak yang pada dasarnya kita antisipasi dari pertempuran antara Kamala Harris dan Trump itu sudah pasti mereka khususnya Trump akan menggunakan berbagai macam retorika-retorika yang sifatnya lebih inward looking, lebih memberikan pemahaman kepada calon pemilih bahwa dialah yang akan membuat perbaikan-perbaikan diantaranya soal ekonomi, soal imigrasi dan berbagai macam hal lainnya untuk memastikan bahwa berbagai macam keluhan dari warga Amerika pada saat ini akan dibereskan semua oleh beliau dan itu membuat jumlah dari pemilih yang mencoblos Trump itu jauh lebih banyak dibandingkan kemenangan dia di tahun 2017 lalu. Nah, ini menarik sekali ya. Yang paling menarik juga bertanya-tanya kita, bagaimana kemudian kemenangan Trump ini berdampak pada Indonesia, khususnya untuk sektor ekonomi, apalagi ketika pemerintahan yang baru yang saat ini sudah dipimpin Pak Prabowo ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, Mas Arief, kita akan lihat dulu headline utama di Media Indonesia. Akan kita bahas pemirsa, ada beberapa topik menarik yang diangkat oleh Media Indonesia. Lagi-lagi Media Indonesia mengawal terkait dengan judul nih ya, Satgas Anti Judi dipertanyakan. Satgas Pemberantasan Judi Online bentukan Presiden Jokowi dinilai tidak efektif. Kerja Satgas ternyata tidak menghasilkan. Apa catatan utamanya dari ini, Mas? Efektif atau tidak efektif kita lihat dari buktinya saja ya, Yohana ya, bahwa 2023 itu jumlah uang yang berputar pada tahun tersebut itu sekitar 327 triliun, sangat besar. Dan waktu kita bentuk Satgas di 2024, kita melihat bahwa apakah Satgas itu efektif atau tidak. Kita harus lihat dari angka yang berputar ya, uang yang berputar di judi online. Ternyata kita sampai ke semester pertama saja sudah 283 triliun. Ya, sudah mendekati total 2023 plus semester kedua kita mendapati angka per hari ini sampai 174 triliun. Jadi totalnya itu 457 triliun yang beredar di judi online dan kurang lebih ada 160-an juta transaksi permainan dilakukan oleh kurang lebih 3,5 juta orang. Dan 80% yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah mereka adalah orang-orang dengan penghasilan rendah. Jadi itu yang pada dasarnya harus menjadi concern kita semua, perhatian kita semua bahwa ini merupakan sebuah kegiatan yang tidak hanya menghambur-hamburkan devisa yang dibandari oleh orang-orang di luar negeri, tetapi juga seringkali menjerat ekonomi dari para pelakunya. Kenapa? Karena banyak sekali kasus di mana judi online ini punya pasangan, yakni pinjaman online, yang juga amat sangat menjerat. Jadi intinya ini dilanjutkan atau tidak ya Satgas ini? Harus diperbaiki, harus diperkuat, harus dibikin lebih bersih, karena percuma saja kalau misalnya ternyata kita menugaskan aparat, khususnya waktu yang sudah kita buktikan di Kemkom DG, harusnya mereka menutup situs-situs tersebut, malah mereka membina situs-situs tersebut. Jadi itu merupakan salah satu hal yang kita harus jadi catatan, kita harus dukung menteri yang baru, kita harus dukung pemerintahan yang baru untuk benar-benar bisa mengatasi
jumlah uang yang beredar di judi online ini sangat-sangat masif dan harus kita turunkan itu. Ya, Satgas Anti Judi dipertanyakan, tapi tetap dilanjutkan namun diperbaiki. Ya. Ada catatannya, ada tapinya ya. Dan yang kedua, ini berita gembira buat media Indonesia dan kita semua ya, Mas Arief. Kebanggaan kita. Ya, kebanggaan kita. Harian Media Indonesia kembali berjaya dalam ajang penghargaan One Infra Asian Media Awards 2024 dan kategori Best Newspaper Front Page Design dengan tampilan halaman muka Media Indonesia. Ini adalah tampilan kemarin ya, yang menang pada waktu Media Indonesia ini mengangkat soal bersama pastikan perubahan waktu Pilpres, ini pasangan Amin ya. Ya. Di awal 2024 lalu ya. Dan saya pikir ini merupakan sebuah penyemangat kita di saat industri cetak sedang mendapatkan sebuah ujian yang sangat besar untuk sekali. eksis ya, dan penghargaan ini merupakan salah satu bukti bahwa teman-teman atau saudara-saudara kita di media Indonesia tidak menyerah begitu saja ya. Semangatnya untuk selalu memberikan yang terbaik buat pembaca itu dibuktikan bahwa front page mereka selalu dan sekali lagi menjadi pemenang di One Infra. Iya, selamat untuk Media Indonesia, untuk karya-karyanya. Semoga kita tunggu juga ya karya-karya luar biasa nantinya dan mendapat penghargaan-penghargaan lainnya. Terima kasih untuk Mas Sasa mengulas Media Indonesia kali ini, dan masih ada satu lagi yang di halaman 2, Mas Asa, Mas Arief, kali ini ada di wajib belajar bakal mencakup PAUD. Nah, dalam upaya mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua warga negara, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyiapkan sejumlah rencana kebijakan. Salah satunya menerapkan wajib belajar 13 tahun yang dimulai pada pendidikan anak usia dini, PAUD. Ya, salah satu hal yang harus kita perhatikan, Yohana, tidak masalah waktu kita mau mencanangkan bahwa wajib belajar di Indonesia sudah tidak 9 tahun lagi, tapi 13 tahun. Dan tidak masalah juga apabila kita akan stretch back itu sampai ke PAUD. Masalahnya adalah apakah seluruh elemen, seluruh infrastruktur pendidikan yang diperlukan memang sudah siap gitu ya. Karena tidak semua provinsi itu sebaik Jakarta sarana dan prasarana pendidikannya. Tidak semua provinsi-provinsi tersebut misalnya memiliki kelengkapan di setiap kecamatan, setiap wilayah kota punya SD, SMP atau PAUD, SD, SMP, SMA negeri yang cukup gitu ya. Dan kita harus berkaca dengan bagaimana pada saat kita setiap tahun ajaran baru, sistem zonasi itu selalu membuat pusing banyak sekali orang tua ya. Dan itu rata-rata yang pusing adalah orang-orang tua yang ada di kota-kota kecil atau tidak harus jauh-jauh lah ya, provinsi tetangga kayak Jawa Barat ya, itu merupakan salah satu provinsi yang juga cukup gaduh gitu setiap saat kita mendapatkan tahun ajaran baru, karena itu tidak semua provinsi memiliki sarana prasarana pendidikan sebaik Jakarta. Dan ini merupakan salah satu hal yang kita harus refleksikan. Kenapa? Karena waktu kita mendapati bahwa tidak semua provinsi, kota atau kabupaten memiliki sarana prasarana PAUD yang selengkap Jakarta, saya pikir itu merupakan salah satu hal yang harus dikaji terlebih dahulu daripada kita mencanangkan sebuah program tanpa kesiapan. Tapi Mas Arief melihat kondisi sekarang, sebenarnya untuk level PAUD ini sekrusial apa sih memang harus ada di seluruh Indonesia untuk dunia pendidikan anak-anak? Untuk kita bisa mensupport ya keinginan kita di saat 2045 generasi emas itu lahir dengan PISA skor yang baik, mereka bisa berhitung, mereka bisa menguasai matematika dengan baik, bisa mengekspresikan lewat tulisan dengan baik, membaca juga dengan baik. Itu memang harus diperjuangkan, dan kalau misalnya kita mengidentifikasi bahwa proses perjuangan itu dimulai dari PAUD, tidak ada salahnya sepanjang seluruh infrastruktur yang diperlukan itu tidak menjadi suatu hal yang akan membuat gaduh. Apa jadinya kalau kita mengharuskan sebuah kebijakan itu diimplementasi tetapi PAUD-nya belum ada gitu ya, gurunya tidak ada, terus masih ada keributan untuk siapa yang akan menggaji sekelompok guru PAUD yang diperlukan atau ratusan guru PAUD yang akan diperlukan di sebuah kota atau kabupaten atau justru provinsi gitu ya. Ini merupakan salah satu hal yang memang harus kita kaji bersama sehingga jangan terlalu ambisius untuk
kita mengimplementasi sebuah kebijakan tanpa kita lihat apa yang menjadi kemampuan kita bersama. Ya, pelan tapi pasti Ya. semuanya harus terkondisikan ya fasilitasnya. Baik, itu tadi pemirsa headline, 3 headline yang menjadi andalan media Indonesia terbitan hari ini, dan masih banyak juga informasi lain yang dapat Anda baca di media Indonesia. Kita kembali lagi Mas ke editorial media Indonesia dengan tema antisipasi pemimpin baru Amerika Serikat. Nah, Donald Trump tadi memang cukup menantang sekali ya ketika dia saat ini bisa kemudian memimpin Amerika lagi, apalagi di tengah isu global soal ekonomi, apalagi soal gencatan ada konflik di Timur Tengah. Nah, ini seperti apa nanti? Ya. Nah, salah satu hal yang pada dasarnya menjadi antisipasi ya bagi seluruh pemimpin-pemimpin dunia adalah geopolitics yang akan hadir atau percaturan geopolitics yang akan timbul dengan kepemimpinan baru di Amerika Serikat. Salah satu hal yang amat sangat diantisipasi pertama adalah selain kondisi di Timur Tengah adalah bagaimana perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina itu akan berlangsung gitu ya, karena sejak zaman Trump pada saat itu pada saat Trump itu dengan penuh semangat untuk memproteksi industrinya dan memberikan pajak bea masuk yang sangat tinggi kepada produk-produk Cina, itu dampaknya bukan hanya kepada Amerika Serikat gitu ya. Di saat produk-produk Cina yang masif dari sisi sektor infrastruktur itu gagal masuk ke Amerika Serikat karena harganya tidak bersaing, produk-produk itu akhirnya membanjiri negara-negara lain yang pada akhirnya memiliki kebijakan impor yang masih sangat longgar dan juga memiliki problem biaya produksi yang sangat tidak efisien seperti Indonesia misalnya. Dan ini sangat terbukti bahwa banyak sekali bukti yang menunjukkan bahwa sektor manufaktur kita turun. Dan bahkan kalau misalnya kita lihat kasus Ritex itu juga salah satu menjadi indikator yang bisa kita lihat dari bagaimana sebuah kebijakan yang proteksionistik itu berdampak ke kita. Padahal kebijakannya dilakukan di Amerika Serikat. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, 3-4 tahun itu berdampak di kita dan akhirnya banyak sekali pabrik-pabrik tutup. Dan itu merupakan salah satu hal yang kita harus antisipasi. Belum lagi geopolitik yang terkait dengan pertahanan. Ini merupakan salah satu hal yang kita juga harus antisipasi. Kita tahu bahwa tahun 2020 ya Hana, Trump itu berhasil menggagas apa yang disebut sebagai Abraham Accords. Dan Abraham Accords itu merupakan sebuah game changer yang pada akhirnya membuat kawasan Timur Tengah itu menjadi lebih kondusif tetapi dengan memarginalkan bangsa Palestina. Dan kita memang secara tidak langsung tidak pernah menantang atau tidak pernah mengoposisikan atau membuat Abraham Accords itu menjadi salah satu musuh dari ideologi kita dalam membela Palestina. Tetapi hal-hal yang terkait dengan Abraham Accord ini di mana ada beberapa negara di kawasan misalnya UAE, Bahrain, Sudan gitu ya, Maroko itu sekarang menjadikan Israel sebagai sebagai negara yang ramah untuk bisa berdagang paling tidak. Dan itu merupakan salah satu hal yang kita harus antisipasi bahwa Trump akan menggunakan berbagai macam hal untuk mensupport kawasan, tapi pada akhirnya kita akan mendapati bahwa Palestina akan lebih termarginalkan, dan ini semua harus kita antisipasi dalam berbagai macam bentuk kebijakan. Ya, baik. Terima kasih Mas Arief, menarik sekali. Kita akan dalami lebih lanjut lagi dalam ulasan editorial Media Indonesia, namun kita akan jeda dulu pemirsa. Sebelum jeda, kita saksikan dulu tayangan yang satu ini. Antisipasi pemimpin baru Amerika. Semua negara di dunia termasuk Indonesia kini sedang menanti kabar resmi dari Amerika Serikat siapa yang menang dalam Pilpres Amerika Serikat, Donald Trump atau Kamala Harris. Semua negara terus memantau perkembangan perolehan suara keduanya karena siapapun pemenangnya, dia yang akan menentukan arah ekonomi dan politik global. Ya, sebagai negara adidaya, Amerika Serikat harus diakui masih memegang peran penting dalam percaturan politik dan ekonomi global.
Apalagi ekonomi banyak negara kini masih terseok-seok untuk kembali pulih setelah guncangan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Indonesia misalnya terus mendapat kabar kurang sedap dari Badan Pusat Statistik atau BPS karena laju pertumbuhan ekonomi turun sejak 2024. Ekonomi masih mampu tumbuh 5,11% secara tahunan, tapi terus turun pada kedua kuartal berikutnya, 5,05% pada kuartal kedua dan 4,95% pada kuartal ketiga. Banyak ekonom menyebut lesunya ekonomi Indonesia akan terus berlanjut hingga awal tahun depan. Kemenangan Trump atau Harris di Pilpres Amerika Serikat tentu saja juga ikut menentukan nasib ekonomi Indonesia ke depan. Apalagi Amerika Serikat masih merupakan pasar utama ekspor Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan per April 2024, ekspor Indonesia ke Amerika Serikat mencapai sekitar 19,62 miliar US dollar dengan produk utama seperti minyak kelapa sawit, ban karet, dan alas kaki. Rilis hitung cepat sejumlah lembaga survei dan media massa Amerika Serikat menempatkan Trump melesat jauh meninggalkan Harris beberapa jam setelah pemungutan suara ditutup Selasa 5 November waktu setempat. NBC News misalnya yang mencatat 270 Electoral College diraih Trump meninggalkan Harris yang terpaut jauh dalam Electoral College. Angka 270 ialah syarat bagi capres Amerika untuk memenangi Pilpres. Perolehan suara tersebut menjadi dasar dari berbagai prediksi yang menempatkan kemenangan Trump sudah di depan mata. Prediksi itu kembali mengingatkan kita pada kebijakan-kebijakan garis keras Trump pada kurun 2017-2021 saat memimpin negeri Paman Sam. Trump dikenal dengan kebijakan proteksionismenya tanpa ampun terhadap negara manapun. Kala itu, Tiongkok menjadi musuh besarnya dalam perang dagang yang dicanangkannya. Ia menetapkan tarif impor tinggi untuk produk-produk asing sampai 10% hingga 20%. Bahkan, ia menerapkan 60% tarif impor untuk produk tertentu dari Tiongkok. Imbasnya, industri manufaktur Tiongkok mengalami kelebihan produksi karena barang-barangnya tak bisa masuk pasar Amerika Serikat. Alhasil, Tiongkok menjalankan strategi dumping dengan menyasar negara-negara yang belum efisien biaya produksinya, termasuk Indonesia. Sejak 2017 hingga kini produk-produk Tiongkok masih membanjiri pasar Indonesia karena harganya yang teramat murah. Satu persatu perusahaan manufaktur kolaps hingga akhirnya tutup. Dampaknya tren PHK terus meningkat dari waktu ke waktu. Itu hanyalah salah satu contoh dampak kebijakan Trump. Lainnya masih banyak lagi. Cap sebagai raja tega hingga caci maki begitu santer mengarah ke dia. Namun tak pernah dihiraukannya, apalagi kemudian banyak kebijakan Trump kala itu didukung mayoritas masyarakat Amerika Serikat karena dianggap melindungi industri domestik Amerika Serikat dari persaingan luar negeri. Kini, Indonesia harus kembali keluar dari zona nyaman untuk menghadapi kemungkinan bergolaknya kembali ekonomi global akibat kemenangan Trump. Pemerintah tentunya perlu merumuskan kembali kebijakan untuk melindungi industri lokal dari dampak kebijakan proteksionisme yang kemungkinan besar akan kembali diberlakukan Trump. Dalam jangka panjang, Indonesia juga mesti memperkuat daya saing ekonomi melalui diversifikasi ekspor dan mendorong peningkatan kualitas produk lokal. Langkah itu bisa mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pasar Amerika Serikat. Memang masih seumur jagung, tapi itu tentunya tak bisa jadi alasan pembenar bagi Kabinet Merah Putih untuk belum menyiapkan strategi menghadapi perubahan kebijakan Amerika Serikat. Presiden Prabowo Subianto mesti segera bergerak cepat agar tak terlambat mengantisipasi. Pemirsa, kami ingatkan Anda untuk berpartisipasi dan berinteraksi terkait tema yang kami bahas dalam editorial pada hari ini melalui line telepon di 0215839900. Editorial akan kembali seusai jeda berikut ini. Ya, pemirsa, kembali di editorial Media Indonesia. Sebelum kita mengulas kembali tema kali ini bersama Mas Arief Suditomo, kita akan tersambung melalui line telepon bersama Bapak Muhammad Faisal, Direktur Eksekutif Core Indonesia. Pak Faisal, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Yohana, Mas Arief.
Selamat pagi, terima kasih sudah bergabung bersama Editorial Media Indonesia. Pak Faisal, bagaimana nih menurut Anda ketika Trump menang menjadi Presiden Amerika Serikat selanjutnya, ini akan menguntungkan Indonesia atau tidak? Ya, Trump jelas akan meneruskan apa yang sempat tidak diteruskan ketika dia pada periode pertama itu kemudian digantikan oleh Joe Biden. Jadi artinya arah kebijakan tidak akan jauh berbeda dibandingkan dengan periodenya dulu, di mana ada banyak hal sebetulnya yang intinya bahwa dia fokus pada membangun ekonomi Amerika, entah dengan cara trade wars ataupun apapun, sebetulnya pada dasarnya begitu. Kalaupun trade wars menaikkan tarif itu saat ini sudah jelas dia akan sampaikan itu, terutama tapi targetnya adalah China dan to some extent juga tetangganya Meksiko untuk beberapa komoditas seperti otomotif. Ya. Nah, bagi negara-negara lain juga tidak menutup kemungkinan dengan skala yang lebih kecil yang sudah dimention misalkan sekitar 10% kenaikan tarif, yang artinya memang ada kecenderungan untuk menaikkan barier perdagangan. Nah, artinya jika itu juga sampai kepada Indonesia sebetulnya bukan salah satu yang tinggi sebetulnya ya pada transaksi ekspornya ke Amerika dan sangat jauh di bawah China, kita juga di bawah Vietnam di pasar Amerika. Nah, cuma memang banyak kesamaan yang menjadi produk andalan kita ke Amerika itu samanya dengan Vietnam dan juga Amerika juga dengan China. Nah, jadi artinya sebetulnya kalau peningkatan tarif atau peningkatan barier perdagangan itu dilakukan, memang potensi juga mengenai pada Indonesia. Nah Bapak, kalau langkah antisipasi apa Pak yang harus disiapkan Indonesia dengan situasi tadi? Ya, pertama ada beberapa cara sebetulnya. Tadi berarti kita baru bicara masalah perdagangan. Jelas kalau tarif barier itu meningkat, yang cara pertama melakukan diversifikasi ke negara-negara yang lain. Yang kedua membangun trade agreement ya dengan negara yang bersangkutan, yaitu dengan Amerika. Nah, dengan caranya Trump biasanya dia maunya bilateral. Tapi kalau kita ingin mendorong trade agreement bilateral dengan Amerika, tentu saja harus dengan kalkulasi yang sangat matang. Karena kalau kita ingin melakukan penetrasi ekspor juga dengan trade agreement itu ada potensi juga kita akan memasukkan barang daripada Amerika lebih tinggi, ya. Nah, jadi dengan kalau itu dilakukan harus dengan kalkulasi matang itu kebijakannya. Yang kedua, diversifikasinya ke negara-negara yang lain harus lebih cepat, ya. Karena kita sekarang ini sebetulnya secara perdagangan sudah sangat terlalu tinggi ketergantungan dengan China, ya. Yang Amerika itu juga masih salah satu top ekspor tujuan ekspor kita. Itu harus diragamkan, dipindah sebagian juga ke negara-negara yang sekarang dari sisi potensi juga banyak meningkat, ya, seperti di Afrika, di Timur Tengah, di Eropa Timur, Asia Tengah, Amerika Selatan misalkan gitu. Nah, jadi paling tidak dua kebijakan tersebut dari sisi perdagangan, ya Mbak ya. Nah, kalau dari sisi peluangnya sendiri Pak, peluang apa yang bisa kita manfaatkan dengan kemenangan Donald Trump? Ya, nah dari sisi peluang ini kemungkinan akan melanjutkan tren yang terjadi pada periode pertama itu, di mana peningkatan tarif terutama untuk barang-barang yang langsung diekspor dari China ke Amerika ini akan mendorong para investor yang sekarang ada di China, terutama yang ada di manufaktur, untuk mencari tempat lain ya untuk bisa masuk pasar Amerika. Ya, jadi dia tetap memproduksi barang yang sama dengan perusahaan yang sama, tapi basisnya tidak lagi di China, bisa di Vietnam, di Kamboja dan tempat-tempat yang lain. Jadi artinya potensi relokasi manufaktur ini bisa kemudian terjadi lagi, dan itu artinya sebetulnya adalah peluang ya bagi negara-negara yang biasanya itu yang dilihat adalah bagi China itu adalah negara Asia Tenggara. Tapi tentu saja ini peluang ini bukan sesuatu yang kita seperti langsung mendapatkan secara otomatis. Tapi kita harus menjemput bola karena apapun investor itu memilih di antara banyak negara. Jadi ini adalah kontestasi. Kalau kita tidak menyiapkan diri untuk menjemput bola, ya kita tetap juga tidak dapat. Bagaimana yang terjadi dulu dalam banyak hal, potensi banyak masuk sebetulnya di industri smartphone, di industri
yang lain-lain juga banyak ya, termasuk di Malaysia misalnya ya, untuk yang mobil listrik. Nah itu kita tidak dapat ya, karena kita tidak cukup kompetitif ternyata. Jadi kita kasih pertanyaan terlalu sedikit. Jadi opportunity kalau kita ingin mengejar itu, maka itu harus harus diusahakan ya dengan sungguh-sungguh. Ya, baik. Terima kasih Bapak Faisal, Direktur Eksekutif KOR Indonesia untuk ulasannya bersama Editorial Media Indonesia. Salam sehat selalu, Pak. Silakan, Mas Arief. Sangat menarik ya, tadi Pak Faisal menyatakan bahwa ada opportunity gitu ya, karena waktu Amerika mengimpose atau mengimplementasikan kebijakan tarif mereka yang khususnya barang-barang yang datang dari Cina itu ada yang sampai 60%, itu kan ada kekosongan yang pada dasarnya bisa menjadi opportunity untuk diisi oleh produk-produk atau komoditas Indonesia. Namun ternyata ada beberapa hal yang kita dapati bahwa apa yang menjadi produk Indonesia atau komoditas kita itu tidak bisa menjawab apa yang dibutuhkan oleh pasar Amerika Serikat. Dan ini merupakan salah satu hal yang harus kita refleksikan agar potensi-potensi yang pada akhirnya kita sia-siakan ini harus kita kejar, harus bisa kita perbaiki. Dari sisi harga, dari sisi kualitas, dari sisi bagaimana nilai tambah itu bisa diberikan kepada bukan saja market dalam negeri, tapi juga market luar negeri, itu harus kita kejar. Kenapa? Karena opportunity besar sekali. Dan ini merupakan salah satu kesempatan yang harus kita raih, bukan saja dalam waktu singkat, tapi perang dagang ini paling tidak dalam 4 tahun di masa Trump berikutnya, sampai tahun 2029 itu akan menjadi salah satu hal yang bisa kita anggap sebagai kesempatan buat kita untuk mengisi produk-produk Cina yang gagal masuk karena tarif. Ya, Pak Faisal tadi juga di awal juga menggarisbawahi bahwa Trump akan melanjutkan hal-hal yang mungkin belum ia selesaikan di masa pemerintahan dia sebelumnya, termasuk arah-arah kebijakannya. Artinya di sini kan Indonesia sudah mengetahui peta 4 tahun ke depan kurang lebih akan seperti apa. Antisipasi harusnya sudah benar-benar bisa dilakukan ya. Dengan karakter pemimpin kita Pak Prabowo dan Trump sendiri, menurut Anda gimana tuh Mas Arief? Kalau saya tebak-tebak ya, Pak Prabowo pasti akan mengupayakan banyak hal. Khususnya bagaimana sekarang pertahanan atau alutsista bisa dibuat menjadi sebuah hubungan yang akan jauh lebih kondusif. Kenapa? Karena Yohana, untuk belanja alutsista ke Amerika Serikat itu tidak cukup dengan kita punya uang. Mereka harus dipastikan bahwa kebijakan luar negeri Amerika Serikat itu harus inline atau harus paralel dengan apa yang menjadi kebijakan luar negeri dari negara di mana mereka akan menjual alutsistanya. Jadi ini merupakan salah satu hal yang bisa kita antisipasi ya. Lalu bagaimana Indonesia akan memperjuangkan berbagai macam komoditas dan produknya mungkin yang akan menjadi salah satu topik yang akan dibicarakan antara kedua pemimpin negara. Kenapa? Karena sejauh ini Indonesia dan Amerika Serikat adalah trading partners yang sangat baik, dan itu bisa kita tingkatkan lagi apabila kita bisa memberikan nilai tambah kepada komoditas dan produk-produk yang kita akan ekspor ke Amerika Serikat. Jadi dua hal tersebut seharusnya bisa menjadi salah satu kegiatan yang saling menguntungkan apabila kita tahu apa yang kita harus lakukan. Baik, kita akan jeda dulu Mas Arief. Sebelum nanti kita juga akan menyapa para penelpon yang sudah antri bersama kami. Namun pemirsa, tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia masih akan kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda.
Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di ePaper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Ya pemirsa, kembali di editorial Media Indonesia. Sebelum kita ulas bersama Mas Arief Suditomo, kita sapa dulu para penelpon yang sudah antri di line telepon kami. Yang pertama dari Mataram, NTB ada Pak Bion. Selamat pagi Pak Bion. Pak Bion, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Margareta. Ya, selamat pagi. Silakan Pak Bion, singkat, padat, dan jelas Pak. Terima kasih Mbak Margareta. Jadi begini, Biden, Biden ini tidak lebih gaya kepemimpinan Fir'aun, ingin menguasai dunia dalam segala aspek. Lalu kemudian ketika kita bicara pada konteks negara kita, yaitu bagaimana Indonesia menjadi freedom opportunity economy for Indonesia. Nah, jadi kita melihat dalam konteks bagaimana kita membangun kerjasama perdagangan bilateral, maka pemimpin kita, Pak Prabowo, tentu melakukan investment politik bilateral yang signifikan dengan Biden, itu satu. Lalu yang kedua, kita kembali coba mengevaluasi kinerja Menteri Perdagangan. Apa yang perlu signifikan untuk kita lakukan transportasi, melakukan ekspor terhadap produk per produk yang ada di negara kita. Baik itu bidang pertanian, perdagangan, dan lainnya tentunya yang menjadi justifikasi ekonomi global dunia. Itu yang kedua. Yang ketiga, DPR tidak harus diam dalam hal ini. Ketika coba melihat dalam konteks ekonomi Indonesia yang turun dalam kuartal ketiga ini, maka ini harus segera dicari antisipasinya oleh DPR. Jangan diam, hingga kita mampu, bayangkan China menjadi negara di Asia Tenggara, mampu bersaing terhadap negara superpower yang dikatakan Amerika ini. Kenapa kita tidak berkaca dengan China? Nah, mungkin itu dulu segera untuk mengevaluasi segala bentuk bidang ekonomi yang ada di Indonesia. Terima kasih Mbak Margareta, Bang Arief. Terima kasih Pak Bion dari Mataram, NTB. Kita ke Pak Tasrik Usman dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pak Tasrik Usman, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Yohana, selamat pagi Bang Arief Suditomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Tasrik. Iya, antisipasi pemimpin baru Amerika. Yang pertama saya ingin mengucapkan selamat kepada warga negara Amerika, masyarakat Amerika yang walaupun masih dalam hitungan cepat, itu menunjukkan kemenangan Donald Trump atas Kamala Harris yang baru saja dilaksanakan pemilihannya. Yang kedua, tentu saya berharap kepada pemerintah Indonesia. Indonesia mengandung politik bebas aktif, di mana kita berharap Indonesia akan bisa memainkan perannya baik hubungan bilateral dengan Amerika maupun multilateral dalam sikap Amerika selama ini, terutama di bawah kepemimpinan Donald Trump nanti. Bang Arief, kita tahu bahwa pada saat kepemimpinan Donald Trump masa 2017-2021 itu ada perang dagang yang keras antara Amerika dengan Tiongkok, itu sangat berdampak kepada perekonomian dunia termasuk Indonesia. Nah, kita masih punya produk-produk andalan yang kita ekspor, misalnya seperti minyak sawit. Nah, untuk itu saya sarankan kepada Pak Prabowo segera mengatur strategi ekonomi menghadapi Trump ini dengan bagaimana memberdayakan menteri-menteri ekonomi kita dalam mengantisipasi strategi ekonomi yang akan dilaksanakan oleh Donald Trump ke depan. Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Tasrik Usman, terima kasih. Dan kita lanjut ke Pak John Veto dari Batam, Kepulauan Riau. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi Mbak. Silakan, Pak. Ya, antisipasi pemimpin baru Amerika. Ya, sebenarnya kita ini, Indonesia ini, kita kan berkaca juga.
Ya, 4 tahun yang lewat itu kan Donald Trump juga pernah jadi presiden Amerika. Itu disalahkan oleh Joe Biden. Sekarang Donald Trump naik lagi. Tapi kehidupan kita, ekonomi kita, ya biasa-biasa aja kok. Ya, jangan terlalu Apalagi ingat Mbak Yohana, ini sekarang ada namanya blok baru yang digagas oleh Rusia sama Cina, ya, negara besar itu namanya BRIC. Yang baru-baru ini dia di Rusia itu. Jadi sekarang sebenarnya ekonomi ini tidak terfokus pada Amerika. Kita kan tengok juga sekarang gejolak yang di Timur Tengah, ya, di Eropa Timur, Rusia sama Ukraina, begitu juga di Palestina dengan Iran, Israel dengan Iran, Israel dengan Lebanon. Ya. Kita sebenarnya Indonesia udah katam. Kalau masalah ekonomi global ini udah katam. Dan presiden yang baru ini dia udah tahu. Ya, dia pasti udah punya antisipasinya. Jadi kita kalau dapat nggak usah terlalu ketakutan. Pasti ada apanya, ada solusi. Karena udah belajar dengan sudah. Ya, contoh Joe Biden juga tidak begitu keras, tapi hampir bersama juga dengan Donald Trump, tapi tidak begitu juga. Cuma kita memang ada Amerika nih, kita mengharapkan dari Amerika itu kan cuma aja, bantuan bantuan ekonominya, bantuan sosialnya, bantuan itu yang kita harapkan. Tapi kalau masalah imbas ekonomi, rentang kita kan terlalu jauh. Kita mungkin impor gandum, impor nggak usah terlalu sangat. Karena Donald Trump udah pernah jadi presiden juga di Amerika. Ya, baik, terima kasih Pak John. Kami sudah menangkap maksud Bapak. Pak John Veto dari Riau, dan sebelumnya ada Pak Tasrif Usman Banjarmasin dan Pak Bion dari Mataram. Terima kasih para penelpon. Silahkan Mas Arief menangkapi para penelpon. Ya, kalau saya amati para penelpon tersebut memang sangat tidak asing ya dengan kebijakan Amerika Serikat, baik yang terkait dengan politik luar negeri mereka ataupun politik dagang mereka. Jadi diskusi tentang bagaimana pemimpin baru yang harus diantisipasi oleh publik dan oleh pemerintah tampaknya memang menjadi salah satu hal yang juga dipahami oleh mereka. Jadi saya sangat bahagia melihat bahwa mereka sudah bisa dengan sangat kritis bisa menilai tentang apa yang pada akhirnya akan berdampak buat warga ya, buat publik Indonesia. Dan itu yang saya pikir harus terus digelorakan. Kenapa? Karena di era globalisasi ini apa yang terjadi di sebuah tempat itu mestinya akan berdampak pada tempat atau negara yang lain. Nah, ini yang menarik juga. Kemarin Pak Prabowo juga sempat menyampaikan bahwa Indonesia tidak akan pernah lagi menjadi kacung asing, begitu. Nah, sejauh mana ini nanti akan juga bisa terimplementasikan dengan dinamika politik global? Ya, itu memang sebuah retorika yang harus menjadi bagian dari apapun policy atau kebijakan kita di dalam atau di luar negeri. Sikap yang memang harus ditunjukkan dulu di awal ya? Harus ditunjukkan kepada siapapun. Kenapa? Karena sebagai bangsa yang berdaulat, bangsa yang merdeka, itu kita tidak boleh jadi kacungnya orang. Dan kita memang harus menunjukkan sikap kita. Dan satu dua hal kita sudah bisa memberikan itu dengan amat sangat gagah berani ya. Kita punya kebijakan luar negeri yang bebas aktif dan tetap kita membela berbagai macam hal yang khususnya terhadap misalnya Palestina. Karena itu kan memang terkandung di dalam konstitusi kita bahwa kita harus memberikan pembelaan terhadap orang-orang yang terjajah dan kita menentang penjajahan. Dan itu diekspresikan dengan amat sangat lantang pada saat itu oleh Menteri Luar Negeri kita Bu Retno Marsudi. Dan saya yakin hal-hal tersebut masih akan dilanjutkan. Namun dalam hal terkait dengan dagang, ini memang menjadi salah satu hal yang antara retorika dan apa yang pada akhirnya menjadi implementasi di dalam negeri itu rantainya itu amat sangat panjang. Belum tentu bisa dirasakan langsung gitu ya. Jadi ini merupakan salah satu hal yang juga menjadi tantangan buat kita semua. Agar kita tidak menjadi kacung atau paling tidak kita tidak menjadi pihak yang dikalahkan karena kecerobohan kita. Dan ini merupakan salah satu hal yang harus dikawal bareng-bareng, Yohana. Ya, baik. Menjaga prinsip idealisme dan juga prinsip ekonomi yang memajukan bangsa dengan dinamika peralihan pemimpin global ini seperti apa, kita akan bahas lebih dalam lagi seusai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia.
Ya, Mas Arief, sebelum lebih dalam lagi, sebenarnya saya tertarik dengan tadi Abraham Accord ya, walaupun itu urusan Israel dan Uni Emirat Arab, tapi di situ juga menggambarkan antara idealisme dan juga ekonomi itu ternyata bisa dipisahkan begitu oleh Uni Emirat Arab yang harusnya membela Palestina lebih dari kita. Nah, di Indonesia sendiri seperti apa ini untuk kemudian menyejajarkan antara prinsip dan ekonomi? Kita pertama by constitution itu kita kan harus solider dengan orang-orang yang masih menjadi korban penjajahan dan kolonialisme, sehingga kita tidak bisa memiliki sebuah sikap yang mendua, gitu ya. Dan yang kedua, kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, sehingga kita tidak akan pernah bisa seperti Bahrain, seperti UAE, seperti Sudan, gitu ya, yang mendapatkan banyak sekali fasilitas. Misalnya kalau Sudan dicabut status bahwa Sudan adalah negara yang mensponsori terorisme, atau misalnya UAE dalam waktu sekejap mereka bisa mencatatkan trade sampai $500 juta dengan Israel. Atau UAE juga misalnya yang mendapatkan kesempatan untuk bisa membeli jet tempur F-35 atau mendapatkan MQ-9 Reapers yang pada dasarnya amat sangat canggih dari Amerika Serikat. Dan ini merupakan salah satu hal yang memang ditujukan untuk membuat normalisasi hubungan diplomatik dan dagang itu terjadi di kawasan baik, tetapi korbannya adalah negara Palestina. Korbannya adalah ide bahwa two-state solution itu makin lama makin jauh dari terlaksana. Dan itu merupakan salah satu hal yang kita bisa pastikan sepanjang Palestina masih akan terjajah, tertindas, kita tidak akan pernah bisa masuk ke dalam sebuah area seperti Abraham Accords ini. Nah, karena memang kalau di permukaan ini memang cukup berdampak. Kenapa sedikit kita bahas ya Mas Arief? Karena kalau udah melihat ada Amerika di situ pasti Israel, dan masyarakat Indonesia dengan isu Palestina ini kemudian kan ada boykot produk Amerika, produk Israel. Walaupun mungkin itu di permukaan tapi kan berdampak pada ekonomi juga di tataran bawah. Merupakan salah satu hal yang tidak bisa dihindari ya. Karena boykot itu kan sebenarnya bukan kebijakan. Itu kan lebih kepada seruan. Apakah Yohana atau si A, si B, si C akan berhenti membeli produk tersebut, itu tidak ada keharusan. Tetapi dampaknya ada, gitu ya. Dampaknya sangat besar. Kita mengetahui ada beberapa perusahaan-perusahaan FMCG yang sekarang sedang mendapati tantangan tersebut untuk pada akhirnya harus mengubah strategi komunikasinya, mengubah marketing strateginya, dan itu merupakan salah satu hal yang real. Namun sekali lagi, apakah itu berdampak dengan bagaimana kita membela Palestina ke depannya, memang tidak seperti hal yang kita harapkan bahwa itu memiliki dampak yang kuat dan dominan. Karena sampai hari ini rakyat di Palestina masih tertindas, masih disiksa, masih direndahkan harkat dan martabatnya, apalagi keamanannya. Dan kalau misalnya sekarang rakyat masih bisa memberikan semacam opsi atau memiliki opsi untuk melawan, untuk memberikan solidaritas mereka lewat boykot, saya pikir itu merupakan salah satu hal yang harus dipertimbangkan atau harus diperhitungkan ke depan seberapa jauh itu akan berdampak, dan mungkin itu akan menjadi bagian dari point of negosiasi kita dengan pihak-pihak yang memiliki dampak atau memiliki pengaruh kepada Israel nanti. Iya, khususnya Amerika sendiri ya, karena bagaimanapun juga dengan sikap Amerika yang tegas mendukung Israel ini juga berdampak pada ekonomi Amerika sendiri sebenarnya, walaupun mungkin entah itu besar atau kecil seperti itu. Nah, masuk kembali kepada seperti apa nanti pemerintahan Presiden Prabowo ini menyiapkan langkah-langkah antisipasi dan juga memaksimalkan peluang kerjasama dengan Donald Trump, dan harapannya sih lebih baik ya dibandingkan periode sebelumnya ya Mas. Ya, kenapa harus kita pelihara terus Yohana? Karena kita memiliki kurang lebih hampir 20 miliar dolar ya dalam bentuk perdagangan dengan Amerika Serikat. Salah satu komoditas utama Indonesia yang selalu kita banggakan ya ini kelapa sawit, merupakan salah satu komoditas yang juga kita jual ke mereka. Karet ya, lalu alas kaki itu merupakan salah satu komoditas-komoditas yang kita akan terus bina
untuk bisa ditingkatkan nilai tambahnya dan bisa mungkin ada beberapa yang akan mereplace yang Cina tidak lagi bisa masuk, ya, dan itu merupakan program yang kita harus lihat sebagai opportunity. Sehingga bagaimana sekarang kita konsentrasi di hubungan ekonomi, ya, itu merupakan salah satu hal yang bagi saya adalah yang termudah untuk dilakukan, karena biasanya kalau kita mau masuk ke hubungan politik keamanan, kita akan terbentur dengan bagaimana politik luar negeri kita dan politik luar negeri mereka, dan itu merupakan salah satu hal yang tidak mudah gitu ya. Tapi kalau misalnya hubungan dagang, ya, seperti halnya negara-negara di Teluk, ya, mereka sesama negara Islam, sesama negara yang tadi Yohana bilang seharusnya lebih memiliki keberpihakan kepada Palestina, tetapi dalam urusan dagang mereka menjadi salah satu pihak penandatanganan Abraham Accords. Sedikit saja close system, ya, Mas. Jadi saya pikir masa depan kita dengan Amerika Serikat masih panjang. Mereka adalah mitra utama kita dalam berdagang, dan yang namanya politik bebas aktif itu merupakan salah satu landasan kita untuk bisa memiliki banyak teman, banyak banyak rekan seperjuangan untuk memperjuangkan seluruh hal yang bermanfaat buat publik Indonesia. Baik, terima kasih Mas Arief. Kita tunggu gebrakan selanjutnya pemerintah Indonesia dengan pemimpin baru Amerika Serikat nanti, Donald Trump, yang saat ini unggul mengalahkan Kamala Harris. Dan pemirsa, pemerintah memang perlu merumuskan kembali kebijakan untuk melindungi industri lokal dari dampak kebijakan proteksionisme yang sangat mungkin akan kembali diberlakukan Trump. Indonesia juga mesti memperkuat daya saing ekonomi melalui diversifikasi ekspor dan juga mendorong peningkatan kualitas produk lokal. Langkah itu bisa mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pasar Amerika Serikat. Indonesia harus menyiapkan strategi menghadapi perubahan kebijakan Amerika Serikat. Demikianlah editorial Media Indonesia kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi Anda pemirsa. Saya Yohana Margareta undur diri. Sampai jumpa dan tetaplah bersama kami. Selamat Pagi Indonesia akan hadir untuk Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.